dan pemirsa, dari Studio 3 Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Ya, selamat malam pemirsa. Konflik antara KPK dan Polri kembali terjadi di awal tahun 2015 ini. Bermula saat KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Lalu Polri membidik kemudian 4 orang komisioner yang tersisa di KPK dengan sejumlah kasusnya masing-masing. Kedua lembaga penegak hukum ini kemudian mengklaim tengah menjalankan fungsinya, namun tetap saja dugaan adanya upaya kriminalisasi menyeruak. Konflik ini membuat publik kemudian resah. Publik tentu berharap Presiden menentukan sikap tegasnya agar konflik antara dua lembaga penegak hukum ini tidak semakin memanas dan semakin liar. Lantas kemudian langkah apa yang seharusnya diambil agar KPK dan Polri bisa terus bersama-sama mendorong negara Indonesia ini bersih dan berwibawa? Saya Wahyu Wuho, inilah Forum Indonesia menanti sikap Jokowi. Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Januari 2015 mengawali perseteruan KPK dan Polri di awal tahun 2015 ini. Dengan KPK menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo pun menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Seolah membalas tindakan KPK, Barreskrim Polri pada 23 Januari menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto dan menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kesaksian palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat yang terjadi tahun 2010. Saling lapor pun terjadi antara KPK dan Polri bagi mengulang kasus cicak versus buaya yang terjadi beberapa tahun silam. Presiden Joko Widodo menegaskan agar jangan ada kriminalisasi dalam kekisruhan KPK versus Polri. Kedua institusi ini diminta bahu-membahu dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelamatkan KPK, Polri, dan tentu saja menyelamatkan negara ini dalam upaya pemberantasan korupsi, Presiden pun mendengarkan pendapat 9 orang tokoh nasional dengan berbagai latar belakang keilmuan, serta menerima kajian dari beragam kementerian untuk melihat perspektif yang lengkap dari segi hukum, politik, sosial, dan parlemen. Ya, baik, langsung saja pemirsa kita awali diskusi pada malam hari ini menanti sikap Jokowi. Sudah hadir 5 orang narasumber yang sudah berada di studio Metro TV malam hari ini. Yang pertama ada mantan Wakil Ketua KPK Pak Bibit Samatrianto. Selamat malam Pak Bibit, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada mantan Kapolri Khairuddin Ismail. Selamat malam Pak Khairuddin. Terima kasih sudah hadir di studio Forum Indonesia. Kemudian di sebelah kanan saya sudah ada pakar hukum tata negara Mas Margarito Kamis. Mas Ito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir juga ada pakar politik Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Ada satu lagi narasumber kami yang juga hadir dan duduk di tengah-tengah teman-teman mahasiswa pada malam hari ini. Ada budayawan Radar Pancadhana. Mas Radar, silakan berdiri. Terima kasih. Suatu kehormatan bisa hadir di Forum Indonesia malam hari ini. Mas Radar, jangan duduk dulu. Saya ingin diskusi malam hari ini diawali dari Anda, Mas Radar. Membawa kesejukan mudah-mudahan. Selama kurang lebih 2 pekan terakhir ini tensi atau suhu ini panas. Kemudian akan lebih baik kita awal ini dengan suhu yang diturunkan sedikit. Dari kacamata seorang budayawan, melihat apa yang terjadi saat ini berulang kali, Mas, dalam kurun waktu sekian tahun terakhir. Siklusnya kalau dikatakan KPK ini 3 tahun sekali konflik antara KPK dan Polri. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas Radar? Ya,
sebenarnya kalau kita mau jujur mengakui, persoalan ini kan sebenarnya cuma menjadi refleksi dari pertikaian yang terjadi di tingkat elit, di mana rakyat tidak terlibat di sini. Keterlibatan rakyat hanya menjadi korban dari kekisruhan itu. Ya, korban ketika persoalan politik yang tiba-tiba ribut ini menciptakan instabilitas atau menciptakan kekisruhan di dalam kerja-kerja ekonomi, kerja-kerja sosial, kerja-kerja kultural. Padahal kita tahu persoalannya sebenarnya jelas, di mana yang benar, di mana yang salah, di mana yang hitam, di mana yang putih. Tetapi yang namanya cicak dan buaya itu sama-sama main kan. Dan terus kita jadi melihat seperti ada arena para reptil di situ. Karena ternyata yang bermain tidak hanya cicak dan buaya, ada bunglon, ada kadal, ada komodo juga. Negeri ini sudah menjadi negeri reptil. Nah, sementara rakyat ini kan cuma jadi semut-semut yang diinjak-injak oleh para raksasa itu. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Jokowi di dalam statusnya di Facebook yang mengikuti Ronggo Warsito itu sudah menggambarkan bagaimana para elit itu sekarang sudah dirasuki oleh keangkaran murkaan, kemarahan, kedendam, nafsu, gairah, dan yang lain-lain. Yang itu tidak bisa lagi diajak bicara dengan bahasa politik, ekonomi, bahkan bahasa hukum. Bahkan seorang presiden kepala negara ini sudah tidak mampu lagi menggunakan bahasa-bahasa itu, bahasa kekuasaan pun. Sampai akhirnya dia menggunakan bahasa sastra. Wah, ini luar biasa. Pertama kali di negeri ini ada presiden yang tiba-tiba menanggapi sebuah persoalan yang sangat rumit dengan bahasa sastra dari sastrawan Solo juga ratusan tahun yang lalu. Bahwa semua keangkaran ini sebaiknya Bapak-Bapak dia ingatkan, dihentikan. Karena nanti kebaikan, kejujuran, dan kepolosan dari rakyat sesungguhnya akan bisa menyelesaikan semua ini dan Anda menjadi korban dari rakyat semua. Oke. Ketika Anda mengorbankan rakyat, berhati-hatilah kepada rakyat. Karena itu, marilah bekerja sama dengan rakyat untuk menciptakan kedamaian dan kemajuan. Terima kasih, Mas Radar. Ini silakan boleh duduk kembali. Ini ada koridor yang sudah diberi, jalannya dibuka oleh Mas Radar Pancadahana, seorang budayawan. Saya ingin mulai dulu mungkin dari sebelah kiri saya, Pak Bibit. Ini yang mungkin bisa berdiri di belakang KPK juga, kemudian juga latar belakangnya Polri juga, dan pernah terlibat juga dulu jilid pertama Cicak Buaya, Pak Bibit, siklus 3 tahunan kalau kata Pak Johan Budi. Anda melihatnya apa lagi yang terjadi saat ini? Kalau tadi Mas Radar katakan ini sebenarnya masalahnya sederhana, sudah jelas semuanya. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, kalau lihat kondisi seperti sekarang ini, kita bahkan itu agak ke belakang juga. Nampaknya korupsi ini yang pertama adalah sudah mewabah. Di mana-mana ada korupsi, dari atas sampai bawah ada korupsi. Tapi mereka merasa tidak melakukan apa-apa karena yang lain juga melakukan. Bahkan kalau ditangkap itu sebetulnya saya itu nasib sial aja, gitu ya, nasib sial. Nah, kemudian yang kedua, modus operandinya juga sekarang ini makin canggih. Kalau dulu lewat account di bank, sekarang udah nggak ada lagi lewat account di bank, jadi sudah di bawah bantal. Kemudian yang ketiga ini sulit diatasi, ya, sulit diatasi, sehingga penegakan hukum juga nampaknya belum bisa menjawab secara tegas, ya, secara jelas. Karena apa? Penegakan hukum ini sebetulnya tidak cukup hanya dengan represif, ya, tidak cukup dengan represif, dan nampaknya masyarakat juga skeptis gimana? Ya. Karena seolah-olah hanya menyerahkan aja pada KPK, pada penegak hukum. Padahal masyarakat juga bisa, dia bergerak untuk melawan korupsi itu bisa. Paling enggak niat korupsi itu enggak ada, kemudian dia bisa melihat lingkungannya juga dibebaskan dari korupsi itu, berani melapor kalau ada korupsi, berani menjadi saksi. Lah sekarang jadi saksi juga susah. Ya, kenapa demikian? Karena koruptor itu terlalu kuat, masih terlalu kuat di negeri ini, sehingga ya KPK sendiri dalam menjalankan tugasnya selalu dihadapkan kepada masalah-masalah yang dikerjakan juga oleh koruptor itu sendiri. Pak Bibit, sekuat apa? Sekuat inikah
sehingga bisa mengendalikan konflik, kemudian antar lembaga penegak hukum bisa diadu dan lain-lain, atau bagaimana? Ya, karena koruptor itu ada di mana-mana, bajunya macam-macam, ya sehingga lawannya siapa ya, betul lawannya ya rakyat. Kita rakyat kita gerakkan untuk melawan mereka. Mungkin tidak dengan penindakan dia cukup hanya melaporkan saja, dia berani menjadi saksi, berani menemukan alat bukti, menyampaikan yang sebenarnya. Untuk menyampaikan yang sebenarnya ini juga masih takut gitu ya, karena kepastian terus pengamanan dirinya juga orang-orang ini, padahal undang-undang sudah menjamin itu. Sehingga mau nggak mau ya marilah kita gerakkan masyarakat. Dan saya terus terang juga sudah, walaupun nggak di KPK juga, saya membangun satu perhimpunan di masyarakat, yaitu Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, melalui pencegahan dan penangkalan korupsi di lingkungan kita. Baik. Ini baru sedikit permukaan, kami masih akan ada segmen lain, masih ada sejumlah narasumber. Saya ingin juga melihat apakah benar memang ini ada upaya sistematis yang melibatkan pelaku pidana korupsi di belakangnya bisa bermain di dalam sistem ketatanegaraan ini. Apakah mungkin juga termasuk perseteruan ini, konflik ini memang dipolitisir? Nanti akan ada Hanta Yuda yang akan menjawabnya sesaat lagi di Forum Indonesia.